Halo teman-teman Goeser, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk goes hari ini. Ketemu lagi di channel Kenal Sepeda, senang sekali bisa berbagi tips dan trik seputar dunia sepeda dengan kalian semua. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang selalu bikin deg-degan, tapi juga nagih nanjak. Ya, nanjak memang bisa jadi tantangan tersendiri, tapi dengan persiapan yang tepat, kita bisa menaklukkannya. Tenang, saya nggak akan ngajak nanjak Gunung Beneran kok. Tapi kita akan bahas 7 tips goes di tanjakan agar tidak mudah capek. Tips-tips ini sangat berguna untuk kalian yang ingin meningkatkan performa saat menanjak. Siapa sih yang nggak gemes kalau lihat tanjakan? Tanjakan memang bisa jadi musuh besar bagi para pesepeda. Tapi dengan teknik yang benar, kita bisa mengubahnya menjadi sahabat. Rasanya tuh kayak ngelihat mantan lagi jalan sama pacarnya, bawaannya pengen nyalip, tapi tenaga keburu habis. Tapi tenang, dengan tips yang akan saya bagikan, kalian nggak perlu khawatir lagi kehabisan tenaga di tengah jalan. Nah, biar nggak kejadian kayak gitu, simak terus video ini sampai habis ya. Saya akan memberikan tips-tips yang mudah diikuti, dan pastinya akan membuat pengalaman menanjak kalian jadi lebih menyenangkan. Saya jamin setelah nonton video ini, tanjakan yang tadinya kayak monster, bakalan jadi kayak kucing kecil yang lucu dan jinak. Kalian akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tanjakan apapun. Yuk, langsung aja kita mulai. Siapkan sepeda kalian, dan mari kita pelajari bersama-sama bagaimana cara menaklukkan tanjakan dengan mudah dan efisien. Oke teman-teman, sebelum kita mulai nanjak, hal pertama yang nggak boleh dilupain adalah pemanasan. Pemanasan ini bukan cuma formalitas, tapi benar-benar penting untuk memastikan tubuh kita siap menghadapi tantangan di depan. Ya, pemanasan itu penting banget. Kayak pentingnya handphone waktu gebetan ngambek, wajib hukumnya. Tanpa pemanasan, kita bisa mengalami cedera yang nggak diinginkan. Dan itu bisa merusak seluruh pengalaman bersepeda kita. Nah, di sini kita fokus ke peregangan tubuh bagian atas. Bagian atas tubuh kita seringkali diabaikan. Padahal perannya sangat krusial saat kita bersepeda, terutama saat menanjak. Kenapa? Karena saat goes nanjak, otot-otot di bagian atas tubuh kita, kayak bahu, punggung, sama tangan, itu kerjanya ekstra. Mereka membantu kita menjaga keseimbangan dan kontrol sepeda, serta menahan beban tubuh kita. Bayangin aja, kalau otot-otot itu kaget karena tiba-tiba diajak kerja rodi nanjak, bisa-bisa kram di tengah jalan. Kram otot bisa sangat menyakitkan dan mengganggu ritme bersepeda kita. Nggak lucu kan, lagi asik-asik nanjak, malah kram. Selain itu, kram bisa membuat kita harus berhenti dan beristirahat lebih lama, yang tentunya mengurangi efisiensi perjalanan kita. Makanya, luangkan waktu sebentar untuk merenggangkan otot-otot bagian atas. Peregangan ini nggak perlu lama, cukup beberapa menit saja, tapi dampaknya sangat besar. Putar-putar bahu ke depan dan ke belakang, ini membantu melonggarkan otot-otot bahu dan meningkatkan fleksibilitas. Tekuk tangan ke belakang kepala, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Ini membantu membuka dada dan meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Ingat, pemanasan yang cukup akan membuat perjalanan goes kita lebih nyaman dan terhindar dari cedera. Selain itu, pemanasan juga membantu meningkatkan performa kita di atas sepeda. Jadi, jangan malas pemanasan ya, guys. Luangkan waktu sebentar untuk mempersiapkan tubuh kita. Dan nikmati perjalanan bersepeda yang lebih menyenangkan dan bebas cedera. Selamat bersepeda! Nah, setelah pemanasan, sekarang kita cek gigi sepeda. Ini adalah langkah penting sebelum kita mulai perjalanan kita. Terutama jika kita berencana untuk menghadapi tanjakan yang menantang. Eits, bukan gigi kita yang dicek ya, tapi gigi sepedanya. Gigi sepeda ini adalah kunci untuk memastikan kita bisa mengatasi tanjakan dengan lebih mudah dan nyaman. Pastikan gigi sepeda sudah dalam posisi ringan. Posisi ini akan membantu kita mengurangi beban saat mengayuh, sehingga kita bisa menjaga stamina lebih lama. Gimana sih posisi gigi ringan itu? Posisi gigi ringan biasanya adalah gigi yang lebih besar di bagian belakang dan gigi yang lebih kecil di bagian depan. Ini membuat kayuhan kita lebih ringan dan lebih mudah. Coba ingat-ingat waktu pertama kali belajar naik sepeda, pasti pakai gigi yang enteng kan? Itu karena gigi ringan membantu kita menjaga keseimbangan dan membuat kayuhan lebih mudah. Nah, kayak gitu deh kira-kira. Gigi ringan ini sangat membantu, terutama bagi pemula atau saat kita menghadapi medan yang berat.
Gigi ringan ini ibarat sahabat sejati waktu nanjak. Dia selalu ada untuk membantu kita, memberikan dukungan yang kita butuhkan saat kita merasa lelah. Dia yang bikin kita bisa tetap goes dengan santai, tanpa harus ngedance sampai muka merah kayak kepiting rebus. Dengan gigi ringan, kita bisa menikmati perjalanan tanpa merasa terbebani. Kalau gigi sepeda nggak diringankan, siap-siap aja ngerasain yang namanya pegal di betis, dengkul gemeteran, dan napas ngos-ngosan. Ini bisa membuat perjalanan kita menjadi tidak menyenangkan dan bahkan berbahaya. Jadi, sebelum mulai nanjak, pastikan gigi sepeda sudah dalam posisi ringan ya. Ini adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan keselamatan kita. Ingat, kita mau nanjak dengan gaya, bukan dengan derita. Dengan persiapan yang tepat, kita bisa menikmati setiap momen perjalanan kita. Bahkan saat menghadapi tanjakan yang paling menantang sekalipun. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai nanjak nih. Nah, pas lagi nanjak, penting banget untuk menjaga irama kayuhan. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Intinya, temukan ritme kayuhan yang nyaman buat kita. Bayangin aja lagi dengerin lagu favorit, pasti kita ngikutin iramanya kan? Nah, sama kayak goes nanjak, temukan irama kayuhan yang bikin kita enjoy. Kalau kayuhan terlalu cepat, tenaga kita bakal cepat habis. Sebaliknya, kalau kayuhan terlalu lambat, kita bakalan kesusahan sendiri buat ngimbangin sepeda. Jadi, santai tapi pasti, nikmati setiap kayuhan dan rasakan sensasi menaklukkan tanjakan. Teman-teman pernah dengar teknik zigzag? Ini dia salah satu jurus pamungkas buat ngakalin tanjakan yang curam. Caranya gampang, kita tinggal goes dengan arah zigzag kayak ular lagi jalan gitu. Kenapa sih harus zigzag? Simpel aja, dengan zigzag, kita mengurangi kemiringan tanjakan yang harus dihadapi. Jadi secara nggak langsung, kita mengakali tanjakan yang curam itu. Tapi ingat, pas lagi zigzag, pastikan kita tetap fokus dan jaga keseimbangannya. Jangan sampai malah oleng dan jatuh. Kan berabe kalau udah gitu. Nah, ini dia nih, tips rahasia yang jarang diketahui orang. Condongkan badan sedikit ke depan saat menanjak. Mungkin kedengarannya sepele, tapi percayalah, dengan mencondongkan badan ke depan, kita memberikan tenaga ekstra pada kayuhan. Kayak lagi ngedorong mobil mogok gitu deh. Pasti badannya dicondongkan ke depan kan? Tapi ingat, jangan terlalu condong juga ya. Nanti malah jadi jungkir balik. Cukup condongkan sedikit aja secukupnya. Yang penting, kita merasa lebih bertenaga saat mengayuh. Teman-teman, selain teknik goes, hal lain yang nggak kalah penting adalah mengatur pola pernapasan. Ya, napas aja ada ilmunya loh. Pas lagi nanjak, usahakan untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ini bertujuan untuk memaksimalkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa sih oksigen penting? Karena oksigen itu ibarat bahan bakar buat tubuh kita. Semakin banyak oksigen yang masuk, semakin banyak energi yang kita punya. Jadi, jangan lupa atur napas ya. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan stamina kita tetap terjaga. Ini dia nih, tips terakhir yang gak kalah penting, manfaatkan berat badan kita. Eits, bukan berarti kita harus jadi kurus dulu baru bisa nanjak ya. Maksudnya, kita bisa memanfaatkan berat badan untuk membantu kayuhan. Caranya, pindahkan berat badan ke depan saat kaki mengayuh ke bawah, dan pindahkan berat badan ke belakang saat kaki mengayuh ke atas. Gerakan ini akan menciptakan momentum yang membantu kita mengayuh dengan lebih efisien. Jadi, kita bisa menghemat tenaga dan nggak gampang capek. Nah, teman-teman, itulah 7 tips goes di tanjakan agar tidak mudah capek. Gimana? Gampang banget kan? Ingat, kunci utamanya adalah persiapan yang matang, teknik yang tepat, dan yang paling penting, enjoy the ride. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau request video selanjutnya, dan subscribe channel Kenal Sepeda untuk tips-tips goes lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!